warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu merangkum materi pertemuan 13 dengan judul Teknis Penulisan Daftar Pustaka. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Billy Parancika NPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami. Yang pertama, ada Askania Rafifah. Yang kedua, ada Fadila Fitriani. Yang ketiga, ada saya sendiri, Fitri Rahmawati. Yang keempat, ada Putri Sasti Pramudiani. Yang keenam, ada Igusti Fajar Komang. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Pada slide ini menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadikan rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis atau sebuah karya ilmiah. Lalu pada slide yang kedua, di sini ada fungsi daftar pustaka. Untuk yang pertama itu ada membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Fungsi yang kedua itu memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Dan untuk yang ketiga, fungsi dari daftar pustaka itu ada membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Next. Yang keempat, ada sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Lalu, pada slide ini, unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka itu ada 4. Yang pertama itu ada nama penulis, yang kedua ada tahun terbitannya, sumber dan juga sumber yang bersangkutan, lalu yang ketiga ada judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang terakhir, yang keempat, unsur-unsur daftar pustaka itu data publikasinya, yaitu nama tempat terbit dan juga nama penerbitnya. Dan yang slide ini, di sini ada hal apa saja sih yang kita harus perhatikan untuk membuat daftar pustaka? Di sini ada 4. Yang pertama itu, baris pertama dimulai pada plus atau margin sebelah kiri. Lalu baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan hanging 0.5 atau baris kedua dan seterusnya masuk ke dalam. Lalu yang kedua, ada jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan untuk membuat daftar pustaka itu ada diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis atau tergantung pada gaya selingkung bidang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Sasti. Untuk slide berikut ialah berikut contoh cara penulisan daftar pustaka dengan format MLA dan APA. Format APA style yaitu
Yang pertama ada penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak atau satu penulis. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak atau dua pengarang. Contohnya seperti yang ada pada slide. Yang ketiga, ada penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak atau 3/10 pengarang. Contohnya ada pada slide. Yang keempat, ada penulisan daftar pustaka jurnal cetak atau lebih besar 7 pengarang. Contohnya ada pada slide. Yang kelima, ada penulisan daftar pustaka jurnal bentuk cetak 3/10 pengarang. Contohnya ada pada slide. Yang keenam, ada cara penulisan daftar pustaka dari jurnal internet tanpa doi. Contohnya pada slide. Next. Berikut ini adalah cara penulisan daftar pustaka dari jurnal dengan menggunakan gaya MLA atau MLA style. Formatnya yaitu yang pertama ada penulisan daftar pustaka jurnal, yaitu satu penulis. Contohnya ada pada slide. Dan yang kedua, penulisan daftar pustaka 2 atau 3 orang pengarang. Contohnya ada pada slide. Next. Yang ketiga, ada cara penulisan pustaka dari jurnal lebih dari 3 orang. Contohnya ada pada slide. Dan yang keempat, penulisan daftar pustaka online atau internet. Contohnya seperti yang ada pada slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Cara membuat daftar pustaka mudah dengan Mendeley yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka situsnya yaitu www.mendeley.com. Setelah itu silakan register dan kemudian sign up. Yang kedua, unduh aplikasi Mendeley pada situs tersebut dan install laptop atau PC. Yang ketiga, lakukan verifikasi pendaftaran registrasi melalui pesan yang dikirim melalui email yang digunakan untuk registrasi. Dan yang keempat, Mendeley siap dipergunakan. Kemudian yang kelima, mulai jalankan aplikasi membuat library dengan cara mengunduh artikel. Jurnal dari beberapa sumber seperti StanCaDirect, Springerlink, EBSCO, atau sumber yang lainnya. Yang keenam, lakukan validasi metadata artikel atau jurnal yang sudah didapat perlu divalidasi untuk memastikan sumber yang didapatkan benar sesuai dengan penulis. Cara validasi adalah dengan melakukan klik detail are correct. Kemudian, langkah selanjutnya dibacakan oleh Gusti Komang. Lalu yang ketujuh, untuk mengoneksikan Mendeley dengan Microsoft Word, maka perlu dilakukan instalasi plugin Mendeley dengan cara klik menu Tools pada aplikasi Mendeley, pilih Install MS Word Plugin. Lalu yang ke-8,
Langkah selanjutnya adalah membuat kutipan di tulisan kita pada Microsoft Office Word. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara klik menu Reference pada Microsoft Office Word, pilihan Insert Citation. Lalu yang ke-9, pilihan jurnal atau artikel yang akan dikutip dengan mengklik artikel tersebut. Dalam kurung cari di Libra. Lalu yang ke-10, setelah semuanya selesai, lalu membuat daftar pustaka. Pada akhir penulisan, dengan cara klik menu Refresh, pilihan Insert, Billboard Grade Hey, maka secara otomatis akan membuat daftar pustaka. Lalu yang ke-11, jika ingin merubah stilan ke stylan yang lain, misalnya Harvard, dalam kurung misalnya Sunardi et al. 2014, ke Vancouver, dalam kurung yang memakai angka 2. Langkah yang dilakukan dengan cara klik reverse, pilihan style dan sesuaikan dengan gaya yang dihendaki. Secara otomatis akan berganti style daftar pustaka. Semua akan tersusun dengan rapi dan lengkap. Lalu yang ke-12, untuk referensi yang tidak ada di internet, kita bisa memasukkan secara manual dengan program ini juga, sehingga tetapi bisa tertulis di daftar pustaka. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Langkah berikutnya adalah lalu download aplikasi Mendeley versi desktop jika sudah masuk menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk memasukkan jurnal e-book, bisa klik menu file lalu add folder jika sebelumnya sudah disimpan atau dibuat. Namun jika belum, Anda bisa membuat folder terlebih dahulu pada menu create folder, lalu masukkan jurnal-jurnal yang Anda punya. Jika semua tahap sudah dilakukan, maka di bagian kanan akan otomatis terlihat detail tiap jurnal dari judul, tahun, pengarang, volume, halaman, dan lain-lain. Setelah install plugin Microsoft Word, dengan cara klik menu Tools lalu pilih Install plugin Microsoft Word. Lalu buka dokumen Word, pada bagian Reference akan bertambah menu Ribbon Tools Mendeley Chait-O-Matic. Jika belum muncul, aktifkan Mendeley Add-ins pada bagian Word dan ins yang terdapat dalam menu Word Option. Pilih Insert Citation dan Go to Mendeley. Pilih jurnal yang akan dijadikan referensi lalu klik Cheat. Masih di menu reference, selanjutnya pilih Insert Biografi. Agar lebih mudah, pilih menu File, Split, lalu arahkan kursor ke halaman daftar pustaka. Tanda hijau setiap jurnal menandakan jika jurnal belum dibaca. Bisa diubah tandanya dengan cara mengklik, maka tandanya akan berubah. Sedangkan tanda bintang dapat digunakan sebagai jurnal favorit atau penanda jurnal penting di antara jurnal-jurnal yang lain. Kesimpulannya adalah dengan Mendeley membuat daftar pustaka lebih mudah dan teratur. File tersimpan rapi, bisa membuat not atau catatan di dokumen PDF-nya. Selain itu, antara platform bisa disinkronkan dengan Anda
sudah menyimpan dokumen-dokumen di Mendeley Database. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.